penelitian hukum Islam. Setelah minggu lalu, bukan minggu lalu ya, hari Sabtu Jumat kemarin kita mempelajari yaitu bagaimana masalah itu ditemukan. Sebelumnya juga kita masuk ke paradigma penelitian. Artinya kita mulai secara runtut itu dari alur berpikir, mulai dari brainstorming. Kemudian saya ajak untuk grow mindset atau mengembangkan mindset yang berkembang, mindset yang tumbuh terkait dengan penelitian itu apa. Terus kemudian setelah itu kita masuk ke luaran, artinya permukaan dari penelitian di HKI itu seperti apa melalui paradigma penelitian hukum. Setelah itu biasanya bingung ketika awal-awal itu kita apa yang kita lakukan. Langkah awal itu apa yang kita lakukan terhadap penelitian kita. Maka harus ditemukan dulu masalahnya. Penemuan masalah bisa ditemukan melalui berbagai cara. Nah, kemarin kita sudah mempelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau akan kita diskusikan bagaimana cara menyusun latar belakang yang powerful yang dijamin dosen pembimbing itu tidak banyak revisi dan ACC. Artinya yang paling lama ketika bimbingan itu biasanya di latar belakang. Karena di HKI sekarang itu sudah tidak ada seminar proposal, digantikan dengan seminar hasil. Oleh karena itu, setelah mendapatkan SK pembimbing, maka panjenengan-panjenengan langsung melakukan penulisan inti dari eh, penelitian yang akan dilakukan. Mulai bab satu, terus kemudian bab 2 itu hanya bimbingan saja. Sampai kemudian menjelang ujian, itu ada yang namanya seminar hasil atau semhas. Dulunya seminar proposal. Tapi dilihat dari evaluasi dan juga perkembangan yang ada di prodi kita, akhirnya seminar proposal dihilangkan, kemudian diganti menjadi semhas. Kecuali untuk beberapa skema selain skripsi dan jurnal. Nah, itu mungkin masih bisa dikondisikan. Tapi untuk skripsi itu melalui Semhas. Jadi satu minggu sebelum sidang itu bisa melakukan Semhas. Dihadiri oleh teman-temannya, audiens dan lain sebagainya untuk membicarakan dan mendiskusikan kira-kira apa yang kurang. Nah, yang kurang tadi itulah yang menjadi persiapan tambahan untuk ketika sidang nanti yang hanya dihadiri oleh si munakish dan juga para dewan munakosha tugas akhir yaitu penguji dan pembimbing seperti itu. Maka perubahan struktur dari seminar proposal dan seminar hasil tadi itu menjadikan kita harus lebih siap untuk penyusunan tugas akhir. Nah, oleh karena itu hari ini kita mulai dari bagaimana setelah ide atau masalah itu ditemukan, kemudian kita masuk ke dalam bagaimana sih menyusun latar belakang yang oke itu kayak gimana. Seperti itu. Mungkin untuk Ustadzah Wahyu yang sudah sering nulis, ini sudah makanan sehari-hari cara nulis latar belakang gimana. Cuma di sini, bagaimana mindset kita atau cara berpikir kita, itu cara berpikir hukum seperti itu. Tapi sebelum itu coba saya share terlebih dahulu eh, tugas keempat itu sebetulnya seperti apa. Nah, kita lihat ya. Hmm, Ini contohnya kalau misalkan yang kaitannya kemarin itu ada eh, sosiolegal itu kayak gimana contoh-contohnya. Nah, di sini sedikit saya kasih contoh Ustadzah. Isu-isu aktual penelitian hukum yang kaitannya berdasarkan ilmu-ilmu sosial atau kita sebut sebagai socio-legal research. Nah, di sini contohnya ada ekonomi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan antropologi hukum. Nah, di sini itu ada contoh seperti ini. Judulnya adalah konsep pemasaran dalam perspektif hukum Islam. Nah, hukum Islam itu mewakili hukum, konsep pemasaran itu mewakili ekonomi. Jadi, ketika kita pengen meneliti bagaimana sih sebetulnya konsep pemasaran
itu di dalam hukum Islam itu kayak gimana. Nah, itu berarti kaitannya dengan ekonomi hukum. Hukum Islamnya itu mewakili hukumnya, konsep pemasaran itu mewakili ekonominya. Lalu kemudian jenisnya apa? Jenisnya normatif. Pendekatannya apa? Conceptual approach. Karena di sini dia menyebutkan konsep pemasaran. Nah, kemudian selanjutnya ada sosiologi hukum. Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Suryono Sukanto. Nah, di sini efektivitas hukum itu mewakili sosiologi hukum. Peradilan itu sudah mewakili dalam artian pada tataran hukum. Lembaga peradilan, sistem di peradilan, layanan peradilan. Nah, di sini ditambahi implementasi. Berarti bagaimana hukum itu bekerja. Nah, maka kemudian kita sebut sebagai yuridis empiris. Secara lapangan dan bersifat pendekatan hukum yuridis gitu. Kemudian psikologi hukum ada perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perspektif psikologi hukum. Nah, psikologi mewakili psikologinya, terus kemudian nanti ulasan yang ada di dalam bagaimana korban yang diruda paksa tadi itu seperti apa. Nah, itu bisa ditinjau dari psikologinya. Tapi di sini sisinya adalah perlindungan hukumnya. Pertanyaannya, apa upaya-upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban ruda paksa? Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dalam perspektif psikologi? Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu menjadi pertanyaan penelitian. Itu kalau psikologi. Kemudian antropologinya hak ijbar wali, tinjauan makosid syariah dan antropologi hukum Islam. Hak ijbar wali itu kalau misalkan ditelaah di dalam pandangan masyarakat itu kayak gimana? Nah, secara makosid seperti apa? Maka di sini antropologi itu mewakili masyarakat, terus kemudian hukumnya diwakili oleh makosid syariah, ijbar wali itu sudah HKI banget gitu loh. Jadi itu contoh dari isu-isu aktual penelitian sosiolegal research. Nah, ini bentuknya konseptual, sosiologikal, konseptual, konseptual. Nah, karena bagaimana sih konsep ijbar wali itu, kemudian perlindungan hukum itu kayak gimana konsepnya. Kemudian perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kajian perspektif hukum di Indonesia. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini mewakili ekonominya, begitu. Kemudian efektivitas hukum terhadap pemberlakuan Perma nomor 5 tahun 2019 dalam mengatasi perkawinan di bawah umur. Nah, berarti di sini kita melihat permanya tadi itu. Kayak gimana pemberlakuan perma tadi itu. Nah, kalau misalkan ini wawancara, maka diganti jadinya di sini empiris gitu. Kemudian psikologi hukum dalam penyelesaian perkara secara litigasi dan non-litigasi perspektif hakim pengadilan agama. Nah, ini bisa jadi menjadi sebuah penelitian yang apa sosiologis, artinya secara empiris, wawancara pada hakim kayak gitu. Pernikahan sandung makam di Temanggung, nah, antropologi. Nah, kalau misalkan sudah menyangkut adat-adat dan sebagainya, maka bisa jadi itu apa menjadi sebuah indikator penelitian ini dilakukan dengan cara empiris atau antropologi dalam dalam artian masyarakat kayak gimana sih adat sandung makam itu di Temanggung itu. Nah, begitu. Kemudian ada yang lain kajian undang-undang, ini berarti normatif, statute approach. Kemudian pemberlakuan sanksi administratif merupakan apa dari efektivitas hukum meningkatkan kepatuhan pejabat atas pelaksanaan putusan peradilan. Kemudian ada analisis psikologi hukum keluarga Islam terhadap anak korban bullying di dinas perempuan, empiris. Tradisi bayar adat Pisuke terhadap pernikahan suku Sasak dalam perspektif antropologi. Nah, jenisnya empiris. Pendekatannya case study atau studi konflik, studi budaya, struktural, pendekatan struktural atau pendekatan konflik. Nah, seperti itu. Itu contohnya untuk tugas yang keempat Ustadz wal Ustadzah. Jadi bagaimana tiga ya, tiga panjenengan-panjenengan menemukan bagaimana penelitian sosiolegal itu kaitannya dengan hukum Islam, hukum keluarga atau hukum positif. Nah, ini kan ada berbagai contoh.
Nanti silakan bisa dilihat lagi. Ini saya ambil semuanya dari Google Scholar, seperti itu. Ada kok. Tinggal kita cari kata kuncinya aja, kemudian kita bisa replikasi atau kita bisa modif seperti itu. Itu sedikit untuk yang sesi pertama, yaitu tentang recall materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan penelitian sosiolegal. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu Ustadz, untuk SS-nya gimana itu cara untuk pengirimannya, Ustadz? SS. Ya, yang SS jurnal itu loh, Ustadz. Dilampirkan Bu Dewi, Dilampirkan Dilampirkan di Word panjenengan aja, buat bisa ada. oh, ditempel kayak tempel itu loh Bu Dewi, picture ke cek. Word-nya itu loh. Oke, siap. Itu udah Ya, di bawahnya mm, itu. Mm-mm. oke. Atau Terus kalau mau kemudian diupload menu-menuin, aja ya, gitu. atau kalau mau menu-menuin draft-nya Ustadz Tanzil, Kak Papa kirim ke Ustadz Tanzil semuanya. Makanya ada di LMS itu biar enak, nggak menu-menuin draft. Oke, kita masuk ke beberapa cara menyusun latar belakang skripsi yang powerful. Nah, ini saya sampaikan waktu workshop penulisan tugas akhir September yang lalu itu ke anak-anak yang sedang melaksanakan tugas akhir sekarang. Artinya mereka sudah di semester 7 8-an. Artinya mereka sudah masuk untuk mulai bagaimana menyelesaikan penelitian. Nah, di situ ada beberapa cara dalam menyusun latar belakang skripsi yang bagus. Artinya ini sudah disarikan dari berbagai literatur. Bagaimana menyusun latar belakang yang baik yang kaitannya dengan hukum ya. Nah, itu ada rumusnya juga. Nanti kita lihat. Oke. Nah, Ustadz, mohon maaf. Itu yang kemarin, materi pertemuan kemarin belum di-share ke LMSG. materi pertemuan yang paradigma penelitian ya, mulai dari itu nggih. Iya, Belum. belum. Ustadz. Belum. Saya cari belum ada. Ya, yang terakhir hukum Islam sebagai objek kajian ya. Oh, Iya. yang terakhir. Yang terakhir, yang biasanya gandengan Oke. sama tugas 2 itu belum ada. Pertemuan ketiga, Oke, saya pertemuan kirimkan ketiga. ke WA. Kalau ke WA nanti menu-menunya Aja, MS aja nggak apa-apa, Ustadz. Jangan. LMS aja, LMS Ustaz. atau WA. LMS, LMS. Dua-duanya Oke. aja deh. Nah, Dua-dua. eh, jadi sebelum kita menyusun latar belakang itu, ini waktu workshop itu saya kasih seperti ini ya, anak-anak. Sebuah merasakan situasi seperti ini, baru buka laptop, semangat untuk nulis latar belakang skripsi, tapi ternyata 2 jam kemudian masih stuck di kalimat pertama, belum ada progres sama sekali. Hasil akhir yang ditulis akhirnya apa? Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kayak gitu. Itu sebuah hal yang sangat umum sekali. Jenengan coba baca skripsinya anak HKI, lah rata-rata kayak gitu. Terus kemudian, nah, atau kata-kata yang di bawah ini. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang disyariatkan bagi mereka yang mampu melakukannya. Pernikahan berasal dari kaf yaitu nakahayan kihu nikahan gitu. Nah, eh, itu merupakan sebuah hal yang ya karena kita tidak membrainstorming. Kira-kira dalam latar belakang itu apa sih yang harus disusun begitu. Maka reminder ini itu menjadi sebuah nulis ini, jangan nulis ini. Gitu. Jadi kalau ada yang bimbingan terus kemudian bab satunya kayak gini, saya bilang, lah kamu nggak dengarkan workshop ya waktu waktu saya jelaskan. Pusing Pak mau nulis apa bingung gitu. Akhirnya ya menulisnya kalimat kali pernah mengalami hal ini, kira pernah gitu. Ya. Kemudian yang pertama untuk latar belakang yang harus panjenengan adalah mulailah dengan menguraikan atau umum yang relevan dengan topik Anda ini data atau fakta. Di sini saya kasih contoh.
dengan produk halal. Masyarakat di sini yaitu UMKM lah. Nah, di sini kasih di latar belakang yang pertama, kalimat pertama saya itu bukan Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim sehingga kewajiban sertifikasi halal itu menjadi hal yang mutlak, Pak. Tapi buka dengan masalah UMKM Indonesia tercatat hampir 66 juta unit usaha. Ini dilansir dari laman Cen. Data menunjukkan kontribusi besar pada pertumbuhan perekonomian nasional sekitar 61% PDB Indonesia, serta mampu menyerap lebih dari 96% tenaga kerja. Namun, di antara optimisme tersebut, ternyata masih ada permasalahan mental. Apa masalah yang saya highlight? 400 UMKM belum tersertifikasi halal. Kan sudah membuat hook atau sebuah pendorong ya, bukan kepada pemain penasaran. Oh, ternyata sering belum memiliki sertifikat halal. Nah, larut dalam budget. Kalau di awal sudah Indonesia negara mayoritas Muslim, sehingga kita sebagai seorang Muslim wajib menaati seluruh Islam. Salah satu pernikahan. Pernikahan adalah gini-gini. Nah, orang bosan banget. Ah, sini ya kayak gitu. Itu adalah contoh dari menyusun latar belakang, dimodifikasi menjelaskan situasi terkini, data atau fakta yang menunjukkan masalah tersebut ada, gitu, Ge. Kemudian selanjutnya, nah, fokus pada masalah. Bagaimana cara menyempitkan masalah? Kan nasional, sempitkan umum kan mas UMKM. UMKM apa? Identifikasi gap langsung di sini adalah Kota Malang masih banyak UMKM terus bergerak pada bidang makanan dan minuman atau food and yang belum terasi halal. Nah, di sini mana perpindahan dari regional bidang umum ke bidang tertentu? Kira-kira panjenengan bisa mengidentifikasi, Pak? Siapa yang mau? Kenapa Ustadz? Nggih, ada apa? Oh, Ustadz putus-putus. bagaimana? Bagaimana? Ustadz, suaranya putus-putus. Cek, cek, cek. Putus? Putus Ustadz. Jelas. Oh, jelas. Satu Cuma di lagi saya aja ini. yang putus. Ada apa Nggak itu perlu bayar Ustadz? Kenapa wifi Ustadz? itu. Iya, kayaknya saya belum bayar wifi. Ya enggak sih. Kenapa Ustadz? Monggo, Ustaz. Jadi yang pertama kita memilih identifikasi Hmm. ya, dari fokus pada setelah tahu sesuatu yang menolak pilih. Ya, di sini strateginya menyampaikan masalah. Dalam menyampaikan masalah itu identifikasi jadi penelitiannya itu. Jadi setelah mengidentifikasi masuk ke apa ini ke regional. Jadi yang bawah dulu saya milihnya itu. Jadi, Itu. tadi kan bahkan paling besar di awal tadi itu penasaran dan pengen masuk kita ke fokus pada masalah yang spesifik. Membuat masalah yang umum tadi di awal itu menjadi spesifik. Caranya ada tiga ini. Nah, dari contoh penerapan yang ada di bawah, kira-kira perpindahan dari nasional ke regional tadi itu, kemudian dari bidang umum ke tertentu tadi, kemudian munculkan gap penelitian tadi, jenengan-jenengan bisa mengidentifikasi nggak perpindahan-perpindahan itu kira-kira?
Bisa nggih? Nah, kalau bisa coba saya pengen tahu siapa yang mau mencoba untuk mengidentifikasi, menganalisa perpindahan tadi itu. Ustadz Nur Ali tadi sudah mengawali, monggo. Ustadz Amarilis misalkan, Ustadz Lita, Masih nerawang-nerawang Ustadz. Saya masih bingung. masih, masih nerawang-nerawang. Nggak usah diterawang, udah jelas ini loh, kelihatan di layar ya kan? Layarnya bisa ditekan dikit lagi, Ustaz. Ya, sip. Ini nih. Nah, tuh kan, geser, tuh kan. Ya, Nah, Hilang Ustadz. ya. Nah, perpindahan dari kalimat atau paragraf latar belakang yang pertama tadi saya itu, kemudian untuk saya jadikan sebagai masalah yang spesifik, itu saya gunakan 3 strategi ini. Dari nasional ke regional, dari umum ke bidang tertentu. Kemudian di situ saya munculkan identifikasi gap penelitian. Begitu. Ada yang mau nyoba? Kira-kira perpindahannya gimana? Di yang marun bawah ini loh. Coba. Dada Dewi mungkin? Atau pas? Ini Zarda? bikin latar belakang Ustadz. Bikin latar belakang, dimulai dari identifikasi masalah, memunculkan isu aktual, fakta, data, kemudian munculkan masalah di sana, kemudian pindah nih, fokus pada masalah yang spesifik. Oh, begini Ustadz. Mungkin bisa gini Ustadz. Dengan strategi yang 3 ini, kemudian contoh penerapannya. Nah, kira-kira perpindahannya tadi, kira-kira Mm-mm. jenengan bisa menyebutkan nggak gitu loh maksudnya. Oh, gini. Dari hasil survei gitu gimana Ustadz? Dari hasil survei apa itu Lembaga Survei Indonesia bahwa banyak UMKM yang belum mendaftarkan produknya ke lembaga Nah, kita sertifikasi lihat ya, halal. kita lihat slide sebelumnya ya. Nah, ini nggak berarti ini. Berarti, Iya, saya sambil itu berarti ini nih Ustadz berarti. ngelesin buat UTBK. Ini adalah yang pertama. Heeh, heeh, Ini yang oke, pertama. heeh, Ya, and then, identifikasi masalah umum. Yang pertama, identifikasi masalah umum dengan apa? Jelaskan situasi terkini. Munculkan data atau fakta dengan disertai referensi. Ini sebetulnya ada mm-mm, referensinya, tapi ketika dimasukkan ke gamma ini hilang. Tapi nggak apa-apa. Kemudian menunjukkan masalah tersebut masih belum diselesaikan. Nah, kalau mm-mm, kita analisa dari sini, menjelaskan situasi terkini. UMKM di Indonesia tercatat sebanyak hampir 66 juta unit. Datanya dari mana? Dari laman Kadin Indonesia. Ini ada referensinya, Ustaz. Kemudian, mm-mm, data atau fakta tadi itu ditunjukkan bahwasanya PDB Indonesia itu 61% itu dari UMKM. Nah, itu saya mm-mm, menunjukkan data. Kemudian 96% tenaga kerja itu terserap gara-gara UMKM. mm-mm, Kemudian, tapi di sini munculkan masalah nih. Masalah tersebut masih belum diselesaikan. Masalah atau fenomena umum tadi itu diwakili oleh dari rasa optimisme tersebut ternyata masih ada permasalahan fundamental. Apa? Hampir 400 ribu UMKM dari 66 juta unit tadi itu belum tersertifikasi halal. Nah, gitu cara menganalisanya. Sekarang kita mm-mm, pindah ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita bikin paragraf yang pertama, kita masuk ke atau alinea kedua, kita masuk ke alinea selanjutnya yaitu bagaimana kemudian menyempitkan masalah tadi. Untuk membuat masalah yang tadi lebar, kita persempit pelan-pelan gitu. Dengan apa? Dengan menjadikan yang nasional menjadi regional,
dari umum ke tertentu, kemudian munculkan identifikasi gap penelitian. Nah, saya minta tadi Ustadz wal Ustadzah, kira-kira dari perpindahan strategi tadi itu, apa yang panjenengan bisa analisa langsung aja. Indonesia tadi, saya menyampaikan di depan UMKM di Indonesia. Kemudian saya sempitkan ke Malang. Ke Malang. Mm-mm. Kemudian dari umum ke bidang tertentu. Di situ kan saya cuma menyebutkan UMKM, tidak menyebutkan Mm. bidangnya. Di sini saya munculkan bidang makanan dan minuman. Berarti food and I. beverage, F&B. Terus kemudian identifikasi gap penelitian. Itu belum banyak Muncul nih, penelitian belum tuh ya. banyak penelitian Mm-mm. yang mencoba mengeksplorasi alasan-alasan atau faktor-faktor mengapa masih banyak UMKM di bidang food and beverage yang belum melakukan sertifikasi halal di Kota Malang. Nah, itu yang saya maksudkan. Panjenengan-panjenengan Oh. bisa melakukan analisa terhadap strategi tadi itu. Gitu. Hmm. Dari Itu Indonesia tadi saya mm, sempitkan ke Malang. Kemudian dari bidang umum itu saya sempitkan ke F&B. Dari mm, terus kemudian saya tambahkan ini. Gitu. Gitu, itu perlu Geza. pembatasan istilah nggak sih Ustadz? Kalau di apa itu misalnya ditulis di skripsinya atau di iya sih skripsi ya kalau jurnal nggak mungkin lah ada pembatasan istilah gitu kan. Perlu dikasih pembatasan istilah atau enggak ya? Iya, Oh, oke oke. nanti kita di bab 2-nya di definisi. Oh, biar nggak melebar gitu Definisi ya berarti ya. operasional artinya betul, definisi-definisi yang akan kita gunakan di situ apa. Begitu. Mm, mm. Itu Oke, wajib nggak sih Ustadz selanjutnya, dikasih pembatasan nah, masalah gitu? pembatasan istilah Pembatas Pembatasan istilah itu atau pembatasan masalah. Batasan masalah biasanya tergantung pembimbing Ustazah. Kalau misalkan mm, sebelum rumusan masalah itu disebutkan di situ. Untuk membatasi agar penelitian ini tidak melebar ke mana-mana, maka kemudian mm, pertanyaan penelitian difokuskan pada batasan mm, masalah mm, berikut. Umum saja. Baru kemudian mm, oleh karena itu, berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dimunculkan rumusan masalah satu, dua, gitu. mm. Ada yang make, ada yang enggak sih biasanya. Biar nggak berdasarkan latar belakang di atas. Waduh, sering sekali kayak gitu. Kan itu ada pilihan pilihan eh, kalimat yang lain Ustaz. Ya, tuh. Tuh. Dan eh, masuk ke paragraf selanjutnya, itu masuk ke apa? Pembahasan mengenai relevansi dan pentingnya penelitian. Berarti kita masuk ke ur- urgensi penelitian. Yang pertama, dampak jika dibiarkan. Relevansi dengan bidang studi, kontribusi penelitian. Nah, itu sudah mewakili pentingnya penelitian itu, kontribusinya apa, relevansinya apa, kenapa kok diangkat, kemudian relevan nggak kalau misalkan ini diangkat? Apa? Kenapa kok harus diangkat? Kalau nggak dikerjakan kenapa? Kalau nggak diteliti kenapa? Kalau diteliti kenapa? Nah, itu. Maka kemudian di sini apa konsekuensi negatif jika masalah ini tidak diselesaikan? Mengapa penelitian ini relevan dengan bidang studi yang Anda tekuni? Bagaimana penelitian ini dapat memberikan solusi atau pemahaman baru? Maka akan memunculkan apa? 5 hal fundamental kemarin siapa yang masih ingat? 5 hal fundamental bagaimana penelitian kita menjadi bermakna. Siapa yang masih ingat? Apa ya kemarin? Slide-nya belum tak share sih. Biar nyatet aja. Kira-kira 5 hal fundamental agar penelitian kita itu bermakna. Siapa yang masih ingat? Lupa. Ayo, ada yang masih ingat? Dan muaranya tujuannya adalah di tengah-tengah itu. Apa kira-kira? Ini pemahaman baru atau pengetahuan baru. Pengetahuan. Nah,
Anggap aja ini kata-kata pengetahuan. Gitu. Yang kita sebut sebagai apa? Normatif. Novelty. No, no, no. Novelty. Nah, kita masukkan nih sekarang ke sini. Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4 menyatakan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini sudah mulai masuk ke dampak nih. Kalau misalkan produk-produk tadi itu dibiarkan tidak disertifikasi halal, jelas yang pertama sudah melanggar undang-undang tadi. Di sini katanya adalah wajib. Oke. Sertifikasi halal bagi UMKM penting dilakukan agar konsumen muslim merasa tenang dan aman. Itu adalah masalah ini bisa diselesaikan sehingga konsumen muslim merasa tenang dan aman ketika mengkonsumsi food and beverage. Panjenengan-panjenengan kalau misalkan memilih roti misalkan, ada roti yang sudah tersertifikasi halal dan belum. Bread Story, Bread Talk, terus kemudian panjenengan milih ke Holland Bakery. Lebih milih yang mana kira-kira kalau misalkan ada sertifikasi halal atau tidaknya? Nah, gitu. Maka kemudian dampak jika dibiarkan, masalah ini dibiarkan nih, nggak ada yang mencoba untuk mengkaji kira-kira kewajiban sertifikasi halal tadi itu diwajibkan. Tapi dibiarkan aja, terserah yang mau sertifikasi halal, terserah yang tidak terserah. Padahal di Undang-Undang JPH itu sudah bersifat mandatori, bukan voluntary lagi. Kalau voluntary, sukarela, siapa yang mau mensertifikatkan halal produknya, silakan. Itu dulu. Sekarang, di bawah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu sekarang semuanya mandatori, wajib. Oleh karena itu, ketika suatu hal yang wajib ini itu tidak sesuai, maka kan ketemu das Sollen versus das Sein. Gitu. Maka kemudian, sorry. Maka kemudian di sini kontribusinya apa? Maka kontribusinya adalah sertifikasi halal menjadi nilai tambah bagi UMKM untuk scale up, menaikkan level produknya. Orang akan lebih memilih Chinese food, tapi kok ragu ya pengen makan, khawatirnya ada daging babi, minyak babi, pakai arak masak, angcu, dan lain sebagainya. Ketika sudah ada, maka kemudian akan menaikkan level produknya. Orang Muslim akan leluasa dan tenang mengkonsumsinya. Itulah yang kita sebut kontribusi, kemudian dampak jika dibiarkan, konsekuensi apa yang terjadi ketika ini tidak diselesaikan. Maka kemudian di latar belakang kita harus memuat itu semua. Oke, begitu. Next. Nah, lalu setelah itu alinea selanjutnya, kemudian tinjauan singkat literatur. Setelah kita masukkan tadi identifikasi umum, masuk kemudian ke spesifik, masuk kemudian ke relevansi dan pentingnya kenapa penelitian ini diangkat. Selanjutnya dibubuhilah tinjauan singkat literatur atau literatur review. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama menunjukkan penelitian serupa. Nanti ditanya sama dosen pembimbing, apa perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh ini? Maka dia akan menyebutkan. Kemudian, identifikasi gap penelitian. Nyari celah. Dari Dasolen dan Dasen tadi itu, masih ada celah yang belum diteliti. Pak, gitu. Misalkan sudah maju ke pembimbing. Kemudian memposisikan penelitian Anda, atau kita sebut di sini sebagai SOTA. State of the Art. Kira-kira seperti apa penelitian Anda? Nah, oleh karena itu, setelah bisa menunjukkan penelitian serupa, mengidentifikasi gap-nya, maka penelitian ini penting dilakukan. Contoh penerapan di paragraf kayak gimana? Coba
penelitian mengenai sertifikasi halal telah banyak dilakukan. Beberapa, nah ini contohnya menunjukkan penelitian serupa. Apa kaitannya dengan halal awareness, halal knowledge, dan label halal terhadap keputusan pembelian di kasus di Kota Malang. Ini Pak penelitian oleh Karim yang berjudul Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademau, Pamekasan. Nah, bedanya apa kira-kira dengan penelitian yang Anda lakukan? Mungkin panjenengan menelitinya di Malang. Maka di sini gapnya adalah atau perbedaannya atau di posisi penelitian Anda, kalau di sini Pamekasan, Anda Malang. Kemudian, kalau di sini urgensi penerapan sertifikasi, panjenengan bukan urgensi, tapi alasan atau faktor-faktor kenapa UMKM tidak mensertifikasi halal produknya. Kemudian, di sini produk UMKM umum, tapi panjenengan perbedaannya adalah food and beverage. Saudara Dewi misalkan bukan food and beverage, tapi barang gunaan, baju, sabuk, sepatu. Nah, itu kan banyak sekarang sepatu yang dari kulit babi. Itu seperti apa? New Balance, terus kemudian apa? Under Armour, Skechers. Banyak produk yang masih ditengarai menggunakan kulit babi. Seperti itu. Kemudian munculkan di sini identifikasinya. Namun, penelitian yang mengeksplorasi alasan mengapa masih banyak UMKM yang belum mensertifikasi produknya di Kota Malang belum banyak dilakukan, terutama pada pelaku UMKM food and beverage. Oleh karena itu, paragraf ini itu menguatkan alasan Anda kenapa kok meneliti permasalahan sertifikasi halal tadi, tapi dari perspektif yang berbeda. Kalau yang penelitian-penelitian yang lain tentang halal awareness, halal knowledge, label halal, urgensi penerapan sertifikat, kemudian UMKM, kemudian budaya hukum, kemudian di sini Pamekasan. Banyak gapsnya. Artinya perbedaannya banyak dari lokasi, terus kemudian konteksnya, terus kemudian objeknya, itu banyak. Maka kemudian harus dimasukkan di latar belakang. Selanjutnya, nah, kemudian rumuskan pertanyaan atau tujuan penelitian. Lalu kemudian, ini sudah mau masuk ke paragraf akhir-akhir. Munculkan nih tujuan penelitiannya setelah menyebutkan tadi literatur review, masuk ke selanjutnya, bridge ke bagian selanjutnya. Ada kalimat yang mengantarkan untuk masuk ke pembahasan selanjutnya. Pada bagian akhir latar belakang, masukkan pertanyaan atau tujuan penelitian sebagai jembatan untuk masuk ke bagian selanjutnya. Tujuan penelitian yang jelas. Sampaikan tujuan dengan spesifik menggunakan teori yang relevan dan pendekatan metodologis yang tepat. Nah, kemudian di sini apa? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan UMKM tidak bersedia mensertifikatkan produknya dengan memanfaatkan pendekatan empiris dan menggunakan teori kepatuhan hukum, sehingga bisa didapatkan indikator-indikator kepatuhan atau ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini bertujuan juga untuk mengeksplorasi urgensi sertifikasi halal bagi UMKM food and beverage di Kota Malang. Nah, ini biasanya di akhir-akhir dimunculkan nih tujuan penelitian panjenengan itu apa. Begitu. Oke, next. Nah, ini ada formula atau rumus untuk menyelesaikan atau menyusun latar belakang. Yang pertama adalah harus memunculkan problem statement. Apa problem statement itu? Deskripsi tentang masalah, tantangan yang sedang dihadapi, menjelaskan apa yang salah, mengapa penting, siapa yang terdampak, serta apa yang terjadi jika masalah ini dibiarkan atau tidak diselesaikan. Itu yang kita sebut sebagai problem statement.
Yang kedua, literatur review. Melakukan tinjauan literatur, kayak tadi, meneliti atau mencari penelitian yang serupa untuk menemukan posisi topik Anda dalam teks penelitian yang sudah ada. Literatur review. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Tentukan pertanyaan penelitian Anda. Kira-kira dari masalah tadi itu apa yang ingin Anda selesaikan? Kalau tadi kan urgensi, kemudian alasan-alasan apa? Nah, itu rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Rumuskan tujuan penelitian yang jelas dan dapat dicapai. Tujuannya tadi kan jelas untuk menganalisa alasan-alasan ditinjau dari teori kepatuhan hukum. Nah, jelas. Maka ketika sudah satu, dua, tiga, empat unsur ini itu panjenengan bisa rumuskan, maka akan menghasilkan latar belakang yang powerful. Contoh problem statement. Masalahnya apa? Masih banyak UMKM di Kota Malang yang belum memiliki sertifikasi halal. Itu problem statement. Masalah ini menunjukkan dan yang sedang dihadapi. Dan jika tidak diselesaikan atau dibiarkan, maka dampaknya adalah banyak customer yang tidak puas dan merasa tidak aman ketika membeli produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya ternyata belum tersertifikasi halal. Bahkan lebih parah bisa terkontaminasi barang-barang yang non-halal. Maka ketika sudah bisa memunculkan problem statement, literatur review, rumusan masalah, tujuan penelitian, insya Allah dosen pembimbing tidak akan menolak latar belakang panjenengan. Gitu. Itu kalau saya dosen pembimbingnya. Kira-kira ada nggak ya yang nanti dengan saya? Wah, pusing duluan kalau sama saya kayaknya. Oke, nah, oke, sampai sini. Itu adalah menyusun latar belakang. Ipiki idipir tinggiin. Ustadz, berarti nyari masalah itu ketika kita dapat masalah nih. Saya masih nanya soal ini ya, karena saya masih kelemahannya tuh belum bisa berpikir secara struktural ya. Jadi gini, ketika kita nemu masalah, kita harus tahu ini dampaknya apa dulu, gitu ya Ustadz ya. Betul. Makanya kan di tugas 4 itu, Ustazah, ada bagaimana masalah ditemukan. Setelah panjenengan menemukan masalah tadi itu, dievaluasi dengan 5 indikator. Apa saja? Ayo, 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 ayo. Ayo, apa? Ada itu dievaluasi dengan 5 indikator. Apa itu? Kontribusi, Betul. Terus, terus kualifikasi, kualifikasi. kualifikasi, Ojo kualifikasi. Kuli. terus Bangunan nanti. kelayaan, Kelayakan, terus keunikan, keunikan, terus ketersediaan data. ketersediaan data. Nah, 5 hal tadi itulah yang kemudian kita jadikan bahan evaluasi untuk masalah kita. Kalau misalkan dari masalah itu menarik ya, unik gitu. Tapi ternyata datanya tidak tersedia. Kira-kira bisa nggak dilakukan penelitian Ustaz Delita? Tidak bisa. Nah, Ya, mencari setelah data. panjenengan menemukan masalah tadi itu, coba dilakukan analisa menggunakan 5 indikator tadi yang disebutkan oleh Ustadz Zardan tadi. Paham nggih? Nggih, Rumusnya Ustadz, paham. insya Allah. Rumusnya paham tapi apa Ustadz Dalita? Prakteknya Ya, ya itu latihan makanya. Aduh. Oke, ada pertanyaan seputar menyusun latar belakang yang powerful. Powerful. Saya tanya, kalau dari 5 itu Oke. tadi satu saja tidak ada, ketersediaan data tidak ada. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Padahal kita sudah akan mengambil penelitian terhadap satu masalah itu, tapi ketersediaan data tidak ada. Gimana? Oke, itu jangan dilanjutkan, Ustaz. nyari masalah baru, Kalau Pak Nurali. kalau ketersediaan data itu yang urgent, Ustaz. Tapi kalau unik itu masih bisa ditutupi dengan yang lain. Kualifikasi itu
artinya panjenengan banting setir. Tadinya pengen diwaris, tapi setelah menemukan masalah yang lebih menarik minat panjenengan dan menguji adrenalin, maka coba deh, aku pengen falak. Ya, ngerjakan falak. Nah, itu berarti kualifikasi tadi masih bisa dibanting setir. Tapi ketercukupan data, ketersediaan data, itu yang penting. Bagaimana panjenengan bisa meneliti kalau datanya nggak ada? Apakah mengarang? Kan nggak mungkin. Begitu, Ustaz. Cara berpikir secara sistematisnya. Eh, Kalau penjelasan tadi itu data kan misalkan ngambil dari Kadin. Misalkan ya kalau skupnya Malang kan tidak harus Kadin, kita apa harus mencari data sendiri, mengumpulkan satu kecamatan di satu blok toko itu ada berapa toko misalkan. Kita kan bisa data itu kita kumpulkan sendiri, oh ada ternyata 12, valid, kita tahu sendiri juga tanpa harus ke Kadin. Apa itu sah seperti itu? Sah, kalau misalkan memang data yang dikumpulkan itu valid, teruji, dan bisa dibuktikan. Kan ini dalam konteks UMKM di Indonesia itu kan sudah terhimpun tuh menurut Menteri UMKM tuh. Berapa jumlahnya? Itu kita ambil sebagai referensi. Tapi yang di Malang kan kita belum lihat nih, ada di pusat datanya. Kemudian kita pengen nih di desa kita aja ada berapa UMKM. Nah, misalkan boleh kan perpindahan dari yang skup besar tadi ke lebih spesifik tadi itu terserah mau dibikin regional, lokal ataupun skupnya lebih sempit lagi. Monggo. Itu. Jadi kalau lokal bisa ngerjakan sendiri tuh, ngitung sendiri, dilaporkan saja. Nah, monggo kalau memang bisa, monggo. Ini sama nih, penelitian nyusun latar belakang tadi itu ada yang segitiga terbalik atau ada yang segitiga asli, piramida terbalik atau piramida asli. Dari umum itu kan melebar ya. Terus kemudian spesifik lebih khusus dan spesifik, lebih spesifik lagi. Itu biasanya kalau berangkat dari deduktif. Biasanya apa ini? Biasanya penelitian normatif. Biasanya deduktif. Cara berpikirnya deduktif. Tapi kalau yang empiris itu biasanya spesifik dari yang khusus dulu. Biasanya bermula dari kasus. Kasusnya dulu, kemudian masuk ke lebih agak melebar lagi sampai kemudian paling bawah itu paling umum seperti itu. Itu kalau empiris, biasanya seperti itu. Nah, menjabarkan masalah isu yang sedang berkembang terus kemudian ini sampai kemudian akhirnya ke spesifik ke kasusnya. Latar belakang itu memberikan gambaran tentang Dasolen dan Dasein yang seharusnya terjadi dan yang terjadi itu kayak gimana. Nah, itu kan Dasolen dan Dasein. Kemudian membutuhkan pemecahan masalah. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara penelitian. Nah, contohnya kalau yang di skripsinya anak-anak itu yang saya ambil contoh kemudian dianalisa kayak gini. Pada 1 Desember 2019, ini umum atau khusus kira-kira? Umum Umum. sama Terus virus. Khusus. Oh, Gimana? terus Apakah 1 Desember semua pasien mengalami wabah COVID? khusus Tidak, khusus. nih. Nggih. Spesifik ini ke kasus, yaitu dia menyebutkan 1 Desember 2019. Seorang pasien COVID terinfeksi pertama kali, ya, pasien pertama terinfeksi COVID. Tapi kalau di sini menyebutkan pada awal 2019 terjadi wabah COVID, nah itu umum. Gejala umum, peristiwa umum, fenomena umum itu disebutkan. Kemudian diperkuat dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Data yang diberikan oleh WHO. Kemudian memunculkan problem mengapa masalah ini perlu direspon. Pandemi COVID memberikan dampak yang cukup signifikan. Sampai kemudian muncul di sini respon kebingungan umat terkait dengan fatwa penyelenggaraan sholat Jumat untuk mencegah penularan wabah COVID. Respon terhadap masalah yang muncul atau jawaban dari masalah yang muncul. Kemudian setelah itu, nah, selain dengan 5M, prinsip 5M yang
dulu itu memutus rantai penyebaran COVID tadi itu. Kemudian ada di sini solusi vaksinasi. Pembahasan khusus pada bagian vaksinasi yaitu herd immunity. Kemudian vaksin tadi itu membahas secara spesifik apa tujuan vaksin tadi itu adalah untuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Maka kemudian dia menceritakan, Nah, dijelaskan nih penjelasan umum tentang vaksin. Lebar, tambah lebar, tambah lebar. Vaksin adalah, nah, bermacam-macam vaksin. Dijelaskan, kayak gitu. Kemudian dia memunculkan urgensi. Mengapa penelitian ini menarik dan harus dikaji? Ternyata Majelis MUI atau MUI dan Basul Masail tadi itu memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan vaksin AstraZeneca, yang mana di dalamnya ada unsur babinya. Maka menarik ketika diteliti, kenapa kok kedua lembaga ini berbeda? Maka di sini pengen diteliti nih, kenapa kok berbeda? Akhirnya di akhir muncul tujuan penelitian. Dari paparan latar belakang di atas, skripsi ini akan mengkaji bagaimana metode ijtihad MUI dan LBMNU, Lembaga Bahsul Masail NU, dalam memutuskan fatwa tentang status vaksin AstraZeneca yang memunculkan hasil yang berbeda. Nah, begitu. Itu contoh penyusunan latar belakang dari spesifik tadi ke lebih umum. Jadi dari spesifik berarti piramida asli ya. Nah, kalau yang piramida terbalik itu biasanya normatif, berawal dari pernyataan yang umum saja begitu. Oke, itu tambahannya sedikit dari penjelasan teori menyusun latar belakang tadi. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah berarti siap untuk tugas menyusun latar belakang. Kira-kira Allah, ada dua. Yang kemarin kira-kira tuh ada ini nggak? Ada yang belum menemukan masalah masih? belum. Saya belum. Saya belum Ustadz. UTS itu harus mengumpulkan loh ya. Mengumpulkan apa Ustadz? Mengumpulkan sampai latar belakang. Ya Allah Ustadz. Masih belum literatur review ini, bab 2, bab 2 belum. Masih bab 1, yaitu latar belakang. Oke, kita nggak sampai 10.20 gitu, karena saya harus pindah jam 10 ke AIK Masjid. Yang penting Oke, materi Ustadz. tersampaikan, jelas. Oke, Berarti nanti monggo. kalau tanya di grup nggak apa-apa ya Ustadz, kalau misalnya pertanyaannya muncul belakangan. Ya, nggak apa-apa. Tapi sudah siap nih nyusun latar belakang ini, kan udah tahu caranya. Masalahnya ini tinggal kalau latar Yang belakangnya, masalah ini Rada sulit. susah ya. masalahnya Nanti itu latar Ustadz. belakangnya rada ngalir nanti. Saya Cari punya, saya masalah. punya. Saya kasih contoh, Gi. Cara menemukan masalah melalui berita. Mm-mm. Kemarin saya bilang saya itu nggak suka kalau ada yang membahas pernikahan. Tapi kalau isunya itu baru, Oh, saya isunya tahu. itu menarik. Pak Itu Ah, kan Pak Sarip yang kemarin. kasus, yang itu kan blimbing itu kan Ustadz. Ya Pak Sarip kemarin. apa itu? Oh, saya nggak tahu itu Eh, malah. wah, Ustadz gak tahu ini. Yang itu loh Ustadz, menikahi sesama perempuan itu loh Ustadz. Oh, itu aslinya udah tahu itu ceweknya. Cuma kok ini akhirnya playing victim kayak gitu. Itu kegoblokan yang hakiki. Start ngikuti. Sudah tahu. Udah tahu saya itu. Kalau yang itu tahu. Atau yang itu kasusnya FHUI. Pelecehan kekerasan seksual itu. Heeh. Enggak. Bukan. Ini Yang mana ya. Ustadz?
Oke, ini isu pernikahan yang maksudnya baru muncul, walaupun mungkin ada teori yang mungkin bisa ini. Coba. Nah, gini caranya. Panjenengan nemu berita di apapun itu, terus kemudian coba kita diskusi sama ChatGPT. Berikan saya ide-ide topik penelitian berdasarkan link berita tersebut. Usahakan relevansinya dengan hukum keluarga Islam. Coba ya. Ayo dicatat Nah, promnya Bapak Ibu. oh dia tidak bisa membuka ini. Hmm. Itu aja Ustadz, mungkin diketikin di apa ChatGPT-nya masalah tentang apa gitu realnya gitu. Sebentar, saya cari beritanya Eh, aja. coba jangan di ChatGPT Ustadz, dia emang nggak bisa buka di Gemini Ustadz. Di Gemini aja ya. Mm-mm. Kalau Gemini dia bisa buka video, bisa buka itu apa itu namanya link itu. Biasanya kalau perkuliahan ini gitu ya, setelah saya dengarkan, terus saya rumuskan poin-poinnya, saya cek ulang tuh di Gemini pakai itu bisa Ustadz. Mm-mm. Nah, ini. Kita pakai ini sama Gemini deh, nggak apa-apa. Monggo, jadikan ChatGPT Gemini itu sebagai teman diskusi lah. Jangan kemudian saya belum punya masalah. Coba carikan masalah saya untuk hukum keluarga Islam. Cari nih. Saya suka yang nomor satu, dibuatkanlah sama dia. Sekarang buatkan skripsi, siap sidang bab 1 sampai bab 5. Wah, itu jangan. Itu nggak boleh. Nah, contohnya kayak gini, Ustaz, Ustaz. Ya. Tahu kan, ini viral kemarin di IG. Walaupun beliau sudah menyampaikan. Nah, nih. Pernikahan egaliter. Tahu nggak? Pernah baca nggak? Belum. Sudah tahu Ayu? Pernah Pernikahan Ustadz, pernah baca. egaliter. Nggih. Kemarin yang lagi viral itu beliau menikahkan ya. Atau menyampaikan di pernikahan. Jadi laki-laki itu nggak hanya dicium tangannya, tapi dia nyium tangan istrinya. Hmm. Bagaimana kemudian kesetaraan tadi itu? Ya memang beliau ini adalah feminis gender, ya kan? Mengusung isu-isu Masalahnya, gender feminis kayak masalahnya iya. itu Prof. Alimatul Kiptia itu. Mm-mm, mm-mm. Masalahnya itu Nah, juga itu bisa. terjadi di saya gitu maksudnya. eh Kami kebiasaannya sih di keluarga itu. Saya saling suami, suami saling saya. Dan juga begitu juga sebaliknya. Itu bisa jadi Iya masalah nggak apa-apa. ternyata ya. Itu bisa kemudian kita teliti gitu loh. Artinya Oh. bagaimana sih secara deskriptif itu kayak gimana Mm-mm. mengenai pernikahan egaliter itu ditinjau dari apa pendekatan apa misalkan atau disiplin ilmu apa begitu kan bisa gitu loh maksudnya. Nah itu contohnya Mm-mm, cara mm-mm. menemukan masalah. Jadi nggak ada alasan, waduh belum nemu masalah, belum ini. Banyak cara menemukan masalah itu, entah dari problematika, baca jurnal. Kalau baca jurnal Tapi tapi Ustadz tidak bisa menerima munculkan judul gaps tahu nggak? pernikahan gitu loh. Tidak menerima Kalau judul pernikahan. pernikahannya yang klasik-klasik saya nggak suka. Tapi kalau misalkan ada isu-isu kontemporer terkait dengan pernikahan, saya masih bisa baca. Kita Bisa masih bisa baca. diskusi. Kalau ekonomi syariah Tapi gimana kalau Ustadz? misalkan ekonomi syariah, ekonomi syariah bisa terkait dengan Kalau hukum adat, Ustadz, hukum lembaga adat, Ah, hukum PA-nya, adat. hukum adat penyelesaian seperti sengketa. halnya ada di mana ini di daerah Kucur ke atas itu, Ustadz. Kan banyak itu, Ustadz. Hukum adat nih bisa, hukum adat nanti masuknya ke antropologi hukum bisa, ke Iya, sosiologi hukum bisa, bisa. Nanti pembimbingnya Pak Sony. Monggo, Sony. Bu.
Soalnya Persetujuan ini ada sebagai di syarat TikTok. substantif akad nikah dalam hukum keluarga Islam. Menghilangkan kata tunai itu loh yang dimaksud oleh Prof. Alimatul Kiptiah. Apakah harus dibayar Hmm, tunai? Oh, kayak jual beli aja. dibayar Makanya beliau utang. bilang kayak jual beli. Nggak usah kata-kata kayak dibayar tunai, tidak gitu loh. Maka kemudian beliau menerapkan pernikahan egaliter. Muhammadiyah banget nggak sih? Egaliter, terus kemudian inklusif. Nah, itu Muhammadiyah banget loh. Itu HKI banget. UMM banget jadinya nanti. Gitu, Ustadz wal Ustadzah. Nah, jadi banyak hal untuk bisa kemudian kita menemukan masalah. Jiwama, kalau mau ngangkat ini, nanti pembimbingnya Bu Lucy. Karena beliau concern di fikih perempuan dan anak, feminis, gender, egalitarian, kesetaraan, sama Bu Ida biasanya. Tapi lebih konsennya Bu Lucy. Jurnal internasional dan nasional lebih ke perempuan. Begitu. Kalau Bu Ida ke makosid syariah. Monggo pun bisa dimanfaatkan. Oke, cukup. Siap mengerjakan tugas, ya? Saya kirimkan di LMS. Belum 34 Tiga Ustaz. empat kita masih 34 mengkis-mengkis belum Ustadz. selesai. Saya tinggal submit ini. Belum selesai ini tadi. Ya Allah, tugas minggu ini kita banyak sekali Ustadz. Saya sampai bingung. Sekarang tanggal Sampai bingung, sampai saya 15. list loh Ustadz. Iya, Menyusul aja 29. Ustaz. Tugas yang kelima Ustaz. Bingung Tugas aku. kelima, ya kan tetap saya upload. Panjenengan deadline-nya minggu depan. Gitu aja kan, nggak apa-apa. Ojo saiki diundur nih minggu depan lagi. Aduh. Minggu depan lagi. Numpuk-numpuk loh nanti. Oke, sudah presensi? Tuh. Sudah bisa pakai itu Ustaz. Info KHR. Sudah ada belum? Belum. Hadir semua nih. Siapa yang nggak ada? Ustaz Faisal lagi bertugas Ustaz. Lagi konser Ustadz, Pak Faisal. Konser. Konser di tengah jamaahnya. Belum dibuka nih Ustaz nggih. Oh iya, Info. harinya masih Jumat. Sebentar ya, saya rubah dulu. Oke. Hmm, harinya kita ganti Rabu. Pun, monggo. Udah diganti Rabu. Harinya masih Jumat ternyata. Muncul kan? Muncul Muncul. dong. Oke, kalau begitu kita cukupkan ya, kita akhiri pertemuan kita. Ini masuk lagi kapan, Ustaz? Wah, ini Rabu depan Ustadz. Rabu depan tuh berarti tanggal 22. 22. Oke, kita kurang satu lagi ya. Loh, itu UTS-nya kapan Ustadz? UTS-nya 27, 27. Iya, 27 April. Betul. Sekarang pertemuan ke-5 apa ke-6? 5 ya? Kelima. Kelima Ustadz. Kemarin yang sore itu 4 ya? Nggih, Empat yang malam Ustadz. Yang malam Ustaz. Ustadz, sore yang mana Ustadz? Masa segitu Oh sore? iya, Ustaz itu. itu, oh iya, malam.
Malam. Apa yang subuh kutuk itu? Yang mana ini ada disebut pertemuan pertama subuh utuk-utuk, dua subuh utuk-utuk. Masya Allah ya. Itu kan barengan anak reguler Ustaz ya, biar sekalian gitu loh. Ya, Sekalian. ya nggak apa-apa sih kalau ini dibareng juga itu. Apakah mereka mau? Enggak, mereka yang nggak bisa. Oh, iya, Hmm. iya, iya, iya. Ya, itu pertemuan keempat, sekarang kelima nggih. Oke. Nah, berarti Nggih. kurang dua pertemuannya. Sebelum Oh, UTS maksudnya. Sebelum ini UTS, aja. Ah, UTS-nya itu tanggal kita punya waktu 15 ini hari ini. Kalau Rabu depan 22, masih kurang satu. berarti UTS-nya ini aja ya Ustadz ya. Tugas-tugas ini aja ya. Hah, hah, hah. Tugas-tugas ini aja. Iya, tugas-tugas latar belakang Ustaz. Nah, Ya, saya paling sulit itu bikin latar belakang sama rumusan masalah itu. Setiap ada tugas itu. ya begitu. Itu kalau latar belakang diadakan acara ini ya itu beda. Ini kan latar belakang dengan paradigma hukum. Lanjut. Kalau urusan latar belakang terkait dengan kegiatan acara kayak gitu ya, sistematika berpikirnya begitu. Ini giliran ngawang-ngawang dulu Ustadz. Sik, sambil Oke, mikir-mikir. gimana ini kita sepakati dulu Ustaz. Pekan depan, nggih, nggih masih bisa kalau hari Rabu. Ustadz. Saya yang nggak bisa. Lima. Loh, kan dia 4 Ustadz. Jam ketiga. Ya, ya. Rabu jam ketiga, jam keempat nggak bisa, Ustadz. Jenengan aja. Ngajarnya 10.20 Mm-mm. Atau itu Ustadz, kalau hari lain nggak bisa ya? sampai jam 20. Eh, 21, 2, 3, 4 nggak bisa. Hmm. kepagian Ustadz. Aku repot isu itu bingung saya malahan. Kok Oh ya lari-lari kok wis. fokus saya. Ya oke oke. Gini aja wis. Rabu 3, 4 minggu depan itu kita anggap dua pertemuan gitu aja. Iya Tapi terserah pelan deh. nerangnya Ustadz. Kadang lek cuwepet mungkin Jadi ngawang. jam ketiganya itu 1 jam pertama itu materi satu, jam empatnya materi kedua. Lah iku Gitu ya gak iso wis. cepet-cepet, gak iso lambat-lambat Bu Dewi lang dua pertemuan Iya. dijadikan Berarti satu iku. YouTube-nya itu Bu, Mm-mm. rekamannya itu, rekodnya itu ya di-share lagi Bu. Atau gini, Jumat besok itu pertemuan ke-6, minggu depan 7. Eh, Oh iya nggak apa-apa Pak, gitu aja wes. Bu, Jumat kita full loh Bu, Ya sampai wis. malam loh Bu. Lah maka loh, sampai malam jam berapa? Bu, nggak lihat cek itu jadwal. Ustadz. Nanti sebentar ya, sebentar tak itu kan dulu. Oh, Eh Jumat subuh kutu kayak Jumat subuh utuk-utuk. Jumat subuh Angkat tangan, utuk-utuk so far so good ang- sih. angkat tangan aku nyerah aku. Hafalannya kok. Sebentar. Ya, kita Su- lihat dulu ya. Kalau Tahsin Ah, kemarin kan Ustaz. sambil ini ya, sambil sahur ya. oh, Tahsin Jumat ini Ustaz. Ustadz. Jumat di atasnya jam setengah tujuh kita bisa. Atau itu hari Setengah 7 Kamis malam. Ustadz. Hari Kamis habis maghrib. Boleh. Saya Hari Kamis kosong. Kamis, hari Kamis habis maghrib atau Di Rabu atas habis jam maghrib. 8, di atas jam 6 7 kosong saya. Oh ya sudah. Wes, Ustadz pilih mau Rabu apa Kamis udah gitu aja. Jam 2 siang ke atas itu kosong kok. Nggak ada ngajar. Oke. Ustadz mau Ada Rabu apa kuliah tapi Kamis? Ustaz. Habis maghrib. Ya, kita terakhir jam Boleh. 5 dulu ya. Iya. Kemis ya. Kamis berarti besok ya. Kemis besok apa kemis minggu depan? Terserah Ustadz. Kalau Biar kalau cepet menurut Bu, saya besok minggu nggak depan apa-apa aja Ustaz. Ustadz. Eh, biar Hah? cepet Bu. Biar cepet Bu, nang wes ya sing liyane tugasnya gurung Pak. garap petugas soalnya Bu. Betul, Kamis betul. minggu depan Wes, aja Ustadz ya. Oke, oke. Biar teman-teman yang lain yang belum mengerjakan Berarti, tugas ada itu ada ruang untuk bernapas. ye, berarti pertemuan ketujuh terakhir itu kemis ya.
Jadi Rabu sama Kamis gitu loh Oke, Ustadz. siap. Oh ya, 2 hari itu. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, oke siap. Cocok. Oke. Ya wis. Nggih pun pas jam 10 kita cukupkan nggih. Oke Saya tak Ustadz. pindah ngajarnya ke Nggih, terima masjid. kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz wal Ustadzah. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Mhm. Kita ketemu minggu depan. Kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Wabarakatuh.